Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fi darin amin. Nah, ila qal Mus'ab bin Syaibah Al-Talqi bin Habib Al-Nazi an Abdullah bin Zubair an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha hadathu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min arba'in min al-janabah wa yawm al-jum'ati min al-janabah min al-hijabah jamah wa min ghusl al-maiti. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis kepada keponakannya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Isinya adalah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada ya Nabi yaghtasilu, itu mandi ya Nabi, min arba'in, dari 4 hal. Pertama, minal janabati, dari kana janabah, hukumnya wajib. Wa yaumal jum'ati, pada hari Jumat, sunnah. Wa minal hijamati, dari berbekam, juga sunnah. Wa min ghuslil mayyiti, dari karena memandikan mayit. Kalau sekiranya ragu atas kesucian badan setelah memandikan mayit, hukumnya sunnah. Kalau yakin badan bernajis, hukumnya wajib. Kalau yakin tidak bernajis karena hanya tidak kena percikan air ketika memandikan, maka hukumnya boleh. Dari berbekam juga perlu dipahami menurut konsepnya. Latar pakar bekam tidak boleh langsung mandi kecuali setelah 2 jam. Nah, dari bekam. Karena kalau selesai bekam langsung mandi, pori-porinya terbuka, dia akan menyebabkan demam, dia akan flu. Maka mandi dari karena berbekam, oh ini gak sunnah ini. Rasa mandi langsung demam. Ya sunnah sesuai dengan aturannya, bukan langsung, tapi setelah beberapa jam. Kan dianjurkan bekam itu ala riq, belum makan, belum minum apa-apa, sehingga mandinya sebelum zuhur. Hadis. Wa bihi hadatsana Muhammad bin Khalid al-Dimashqi qala akhbarana Marwan qala hadatsana Ali bin Hawshab qala sa'altu makhulan an hadzal qawl ghassala wa ightasala faqala ghassala ra'sahu wa ghassala jasadahu. Nah, salah seorang tabi'in yang bernama Ali ibnu Hawshab atau tabi'in bertanya kepada Imam Makhul tentang perkataan Nabi wassala wa utasala, memandikan dan dia mandi. Sebagian ulama menafsirkan adalah memandikan menyebabkan orang mandi dan dia mandi. Kata Imam Makhul, bukan itu maksudnya. Kalau itu maksudnya, maka amalan ini, sunnah ini tidak teramalkan oleh seluruh orang. Tapi maksud wassala adalah wassala ra'sa, dia membilas kepalanya. Makna ultasala adalah wassala jasada, dia membasuh badannya. Jadi mandi Jumat kemarin yang mendapatkan beberapa fadilah, yaitu wassala ultasala. Ternyata hadis ini tidaklah berpihak kepada orang yang sudah menikah, tetapi penafsiran Imam Makhul itu untuk umum. Wassala ra'sahu wa wassala jasada,
wassala menyuci kepala, iktasala memandikan badan. وبه قال لنا محمد بن الوليد الدمشقي قال لنا أبو مسحر عن سعيد بن عبد العزيز في الغسل واغتسل قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. Sa'id bin Abdul Aziz juga berkomentar tentang kalimat wassala waghtasala. Qala Sa'idun, berkata ia Abu Mushir. Apa kata Abu Mushir? Qala Sa'id, berkata Imam Sa'id bin Abdul Aziz, wassala maknanya wassala ra'sa, membilas, mengkeramas rambut. Waghtasala maknanya wassala jasada, sependapat dengan Imam Makhul hadis. وبه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمية عن أبي صالح الشمان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راها فكأنما قرب بدنة ومن راها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Sesungguhnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala, siapa saja yang mandi ia, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, ghuslal janabah, akan mandi janabah, dibuang rukab tasbihnya, ka ghuslil janabah, seperti mandi janabah, yaitu membasahi seluruh bulu dan kulit. Thumma raha, kemudian dia berangkat, faka'annama qarraba badana, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Wa man raha, dan siapa saja yang berangkat fi sa'ati tsaniyah, pada waktu kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, siapa saja yang berangkat pada waktu ketiga, faka'annama qarraba kabashan aqran, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor kambing yang bertanduk. Amaraha fi sa'atir rabi'ah, siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor ayam. Amaraha fi sa'atil khamisah, maka siapa yang berangkat pada waktu kelima, faka'annama qarraba baydah, seolah-olah telah berkorban sebutir telur. Faidha kharajal imamu, maka apabila telah keluarlah Pak Imam, artinya khatib, hadaratil malaikatu, hadirlah malaikat. Hadir malaikat yaitu dari pintu-pintu masjid ke dalam masjid. Yastami'una dzikra, mereka mendengarkan zikir. Nah, mereka mendengarkan zikir, mereka melipat suhufahum, catatan-catatan daftar hadir pada hadirin yang hadir pada salat Jumat. Berdasarkan hadis ini, ulama fikih, ulama Syafi'iyah wa istinbat hukum, disunahkan bagi imam datangnya terlambat. Dianjurkan bagi makmum datangnya lebih awal. Di sini waktu dibagi menjadi 4, menjadi 5 waktu. Nah, menjadi 5 waktu kita hitung daripada Isyraq. Isyraq hari ini jam 6. Nah, 45. Katakan jam 7. Isyraq jam 7, sholat zuhur jam 12.30. Kalau Isyraq jam 7, zuhurnya 12.30. Nah, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12.
dari 5 jam. 1, 2, 1,5. Berapa jam? 5 jam. 5 jam. Dan waktunya dibagi 5, waktunya 5 jam setengah. 5 jam setengah, 5 jam setengah, berarti 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit. Katakanlah Isya jam 7 kurang 10, Zuhur jam 12 lewat 30. Di masing-masing dapat 1 jam 10 menit. Oke, jam 7 sampai jam 8 lewat 10 itu waktu pertama. 8 lewat 10 sampai jam 9 lewat 20 waktu kedua. 9.20 sampai jam 10.30 waktu ketiga. 10.30 sampai jam 11.40 waktu keempat. Jam 11.40. Nah, antum masuk pada waktu keempat. Telah berkorban seekor ayam jantan. Nah, nggak pernah dapat kambing. Jam 4 lewat 10, jam berapa tadi? 11.40 sampai jam 12 lewat 30, maka berkorban sebutir telur. Nah, jam 11 lewat 30 lewat 40, jam 11 lewat 40 sampai jam 11.50 itu telur angsa. Nah, sampai jam 11 lewat 50 itu telur itik. Kemudian jam 12 itu telur ayam kampung. Kemudian telur ayam uras. Kemudian telur puyuh. Kemudian terakhir 5 menit sebelum khatib naik mimbar, telur cicak. Nah, berdasarkan hadis ini juga ulama Syafi'iyah mengatakan semua telur halal. Kenapa? Karena Nabi membolehkan berkorban dengan telur baydah dengan lafaz jamak, lafaz umum. Telur apa saja, berarti seluruh telur halal. Karena setiap yang dikorbankan masih halal. Ketika Nabi katakan baydah doang, maka berarti semua telur halal. Ditaklil kecuali telur yang memudaratkan. Nah, telur yang memudaratkan seperti telur ular. Nah, telur penyu halal walaupun dilarang oleh pemerintah. Kenapa dilarang? Karena menjaga sistemnya atau perlindungan kepada penyu. Begitu baik pemerintah itu sampai penyu dilindungi. Nah, kemudian ada di Bali yang dipenjara gara-gara memelihara landak. Karena landak termasuk yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi bagus pemerintah kita. Landak dilindungi, penyu dilindungi, monyet yang dimainkan dalam sirkus kemudian diambil, kemudian dikarantina, dikasih makan, dasar dilepaskan ke hutan. Nah, begitu perhatian terhadap seluruh makhluk hidup. Yang malang nasibnya adalah manusia. Nah, babun fi rukhsati fi tarkil ghusli yaumal jumu'ah. Bab keringanan pada meninggalkan mandi pada hari Jumat. Rukhsah meninggalkan mandi pada hari Jumat. Hadis wa bihi hadatsana Musaddad qala hadatsana Hamad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an imra'an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu muhana anfusihim fayaruhuna ila jum'ati bihayatihim faqila lahum law ightasaltum. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kana nasu adalah orang-orang, maksudnya sahabat-sahabat, muhana anfusihim melayani diri-diri mereka. Melayani diri-diri mereka artinya kerja sendiri.
tidak punya pembantu nih di awal-awal Islam, tidak punya khadim, semuanya dikerjakan sendiri. Akhirnya mereka sibuk, para sahabat sibuk. Fayaruhuna ilal jumu'ah, berangkatlah mereka salat Jumat bihayatihim, dengan keadaan mereka baru bekerja, nggak mandi-mandi. Maka dikatakan kepada mereka, itu Rasul yang mengatakan, lawil tasaltum, kalaulah sekiranya kalian mandi dulu sebelum berangkat. Berarti Nabi hanya menyarankan. Maknanya di zaman awal-awal Islam, sahabat tuh pergi Jumat nggak mandi, dan Nabi tidak menyuruh pulang, tidak menangguhkan sholat Jumat, tapi Nabi menyarankan, kalaulah kalian mandi tentu lebih baik. Ini awal-awal Islam, ketika ketika Islam belum punya negara, ketika ekonomi pengikut Nabi sedang sulit dikarenakan harta mereka diambil, tidak boleh dibawa dari Makkah ke Madinah. Akhirnya mereka bekerja turun tangan sendiri, tidak punya anak buah, termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kekayaannya tidak boleh dibawa ke Makkah sampai ke Madinah. Waktu sampai di Madinah, beliau dapat kawan setia yang menawarkan Sayyidina Abdurrahman satu buah kebun. Beliau katakan, kami enggak petani, kami enggak pandai bertani, tunjukkan saya di mana pasar. Nah, tunjukkan saya di mana pasar. Pergilah beliau ke pasar, ambil barang tanpa modal, kemudian dijajakan dalam pasar itu, mejon, kemudian beliau dapat modal sampai menjadi orang terkaya di kota Madinah. Ketika perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 8 Fatu Makkah. Ini sebelum setelah. Setelah. Katakanlah di ujung-ujung. Nah, berarti beliau berbisnis hanya 10 tahun. Sudah lama itu. Potong 1 tahun, beliau berbisnis 9 tahun dari nol. Bisnis dari nol selama 9 tahun itu tidak bisa menyumbang sebanyak 6 miliar ya perang Tabuk. Nah, sekarang dia udah berkurang lebih pada 6 tahun, 9 tahun, udah 20 tahun. Dia nyumbang paling 200.000. Dan beliau pernah mengorbankan 70 ekor onta dengan semua barang bawaannya yang baru datang dari Syam. Sekarang 70 pickup lah yang melakukan kontainer. Kontainer, katakan 7 kontainer. 7 kontainer beliau sumbangkan dengan kontainer-kontainernya 7 buah. Berapa kekayaannya? Itu dari nol dagangnya, itu dari nggak punya modal. Nah, itu kalau yang ditakdirkan kaya. Nah, kalau ditakdirkan miskin di Lauh Mahfuz, walaupun kerja banting tulang dibanting-banting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak tahu siang dan malam, takdir miskin juga. Nah, jadi kaya dan miskin tidak bergantung kepada pekerjaan atau kepada PNS atau apa namanya itu, SK. Nah, hadis وفي قال سيدنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن كريمه ان اناسا من اهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه الطهار خير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. Kaifa bada'ul ghusli, sa'ukhbirukum, selagi akan saya beritahukan kepada kalian. Kaifa bada'ul ghusli, bagaimana awal mula cerita mandi Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Ikrimah
murid istimewa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Ikrimah? Anna unasan, sesungguhnya beberapa orang min ahlil Iraqi, dari penduduk Irak. Nah, warga Saddam Hussein. Jauh mereka datang. Faqalu, mereka berkata, ya Ibn Abbas, Allah taral ghusla yaumal jum'ah wajiban? Apakah engkau berpendapat mandi Jumat itu wajib? Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kagak. Nah, ternyata Imam Abdullah bin Abbas pernah ke Qatar. Nah, qala, kata beliau, la, kagak. Walakinahu athar, akan tetapinya itu lebih suci. Akan tetapinya mandi Jumat lebih suci, wa khairun, dan itu lebih baik bagi orang yang mau mandi. Faman lam yaktasil, siapa saja yang tidak mau mandi karena dia malaria misalnya, falaisa alaihi biwajibin, maka tidaklah ia mandi Jumat di atasnya seseorang dengan hukum wajib. Sa'ukhbirukum, saya akan beritahukan kepada kalian kaifa bad'ul ghusli, bagaimana awal mula mandi Jumat. Karena nasu majhudin, adalah orang-orang dulu itu susah payah. Majhudin, susah, sulit kehidupannya. Tidak sesulit yang sulit kita lihat hari ini, tapi lebih susah lagi. Yalbasuna suf, mereka memakai pakaian dari wool. Nah, jangan dengar wool bahasa hari ini, karena wool hari ini termasuk pakaian mahal. Tapi wool di zaman tersebut dapat daripada bulu kambing. Wa ya'maluna ala zuhurihim, mereka bekerja di atas punggung-punggung mereka. Bekerja di atas punggung-punggung mereka, maknanya mereka adalah kuli bangunan. Mereka adalah kuli panggul. Nah, membawa di atas punggung. Wa kana masjiduhum dayyiqa, adalah masjid mereka itu masih kecil. Adalah masjid mereka dayyiqa, kecil, sempit. Dalam waktu yang sama muqaribas saqf, dekat lotengnya. Nah, sudahlah sempit, lotengnya atau atapnya dekat. Innama huwa arish, hanya saja dianya atap itu hanya arish. Arish itu maknanya adalah yang fata'ain kullu ma yastazallu bi. Nah, hanya sekedar tempat berteduh. Atapnya hanya sekedar tempat berteduh. Bayangkan, tadi baru kerja berat, pakaiannya pakaian terbuat dari kulit kambing, dari bulu kambing, kemudian kerja keras, manggul, kemudian masuk dalam ruangan, orangnya banyak, masjidnya sempit, lotengnya di bawah, kipas nggak ada, apalagi AC. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi yaumin har, pada hari yang panas. Wa ariqan nasu fi dzalika suf, berkeringatlah manusia, sahabat-sahabat pada demikian kain wol. Hatta tharat, sehingga menyebar. Nah, sehingga menyebar dari mereka riyahun, oleh bau-bau, ada bidzalika ba'duhum ba'dha, yang terganggu dengan demikian bau oleh sebagian mereka akan sebagian yang lain. Terganggu gara-gara bau badan. Falamma wajada, maka tatkala mendapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan demikian bau, Nabi juga kecium bau itu, Masya Allah, nggak bisa diceritakan lagi. Qala, Nabi bersabda, ayuhan nas, idza kana hadzal yauma faghtasilu, apabila adalah ini hari, maka mandilah kalian. Nah, kalau harinya hari Jumat begini, mandilah, karena akan ngumpul dengan akan khutbah, dan orang akan datang dari seluruh penjuru. Bukan kalian yang ada di kota saja, tapi dari seluruh lapisan penjuru kota Madinah akan sholat Jumat di Madinah.
Karena kalau hari-hari biasa mereka akan sholat berjamaah di kampung-kampungnya. Inilah dalil yang mengatakan tidak sah sholat Jumat di satu tempat kalau tempatnya dua masjid. Harus satu masjid, tidak boleh dua. Nah, kalaulah sekiranya boleh dua dalam satu kota, tentu Nabi mengizinkan sahabat untuk membuat sholat Jumat di pinggiran, apalagi ketika mereka hadir sholat hari raya Idul Adha atau Fitri. Kalau pulang ke rumah nggak mungkin balik lagi ke Madinah. Nabi berikan mereka toleransi, nggak Jumat buat zuhur saja. Nah, nggak perlu Jumat buat zuhur saja. Kalaulah boleh, tentu diizinkan buat sholat Jumat. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bercerita kepada tabi'in bahasanya beliau di zaman Nabi itu satu hari sholat di kampungnya, satu hari sholat di Masjid Nabawi. Kalau ketika beliau sholat di Masjid Nabawi, tetangganya lah yang sholat di kampung. Kalau beliau sholat di kampung, tetangganya yang pergi ke Nabawi, mereka akan membagi informasi apa yang didengar pada Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga tidak di Madinah. Beliau terlambat datang karena beliau tinggal di Badiah, di perkampungan. Baik. Jadi ada pula yang beralasan, ya alasannya kurang tepat kalau kita timbang dengan hadis tersebut, kecuali kalau sekiranya nggak mungkin dikumpulkan. Kenapa nggak mungkin dikumpulkan? Karena tempat terlalu kecil, nggak mungkin. Yang kedua, karena berbeda aliran. Ini juga ditoleransikan buat dua. Nah, seperti satu masjid orang tua kaum tarbiyah, yang satu kaum muda yaitu kaum Muhammadiyah. Nah, itu boleh buat dua karena alasan tidak sama mazhab. Ayuhan nas, wahai manusia, idza kana hadzal yauma fautasilu, apabila adalah hari ini itu maka mandilah kalian. Wal yamassa ahadukum, hendaklah mengusap oleh salah seorang kalian afdala ma yajid, sebaik-baik sesuatu yang dia punya, min duhnihi, dari minyaknya, wa tibihi, dan parfumnya. Jadi pakai minyak, pakai parfum. Sebaik-baik minyak adalah minyak zaitun. Nah, maka sebelum Jumat minyaki rambutnya, minyaki jenggotnya, minyaki semua bulu-buluannya. Nah, alis diminyaki, bulu mata diminyaki, bulu hidung kalau keluar dipotong, kemudian kumis kalau dipotong diminyaki juga. Kalau dicukur habis nggak perlu pakai minyak lagi, jenggot diminyaki. Kemudian parfum yang bagus untuk hari Jumat, yang biasa-biasa untuk hari biasa. Hari biasa boleh jangan 5.000 sebotol. Nah, untuk sholat Jumat beli yang 500.000 1 mili. Nah, kalau ada uang, kalau nggak ada nggak usah. Nah, parfumnya para masyaikh 500.000 1 mili. Nah, sebotol kecil itu 5 mili, berarti 2,5 juta. Pakai setetes saja. Nah, sudah hemat. Nah, ini tahan bisa seminggu. Siapa aja salaman lengket di tangannya. Apapun sih. 3 hari yang lalu saya cium masih ada. Nah, ini bau belacan masih ada. Nah, kan bisa itu ada yang tahan baunya, belacan pun tahan baunya. Nah, juga parfum. Kalau Imam Ibnu Abbas, kemudian datanglah Allah dengan yang terbaik. Semaja Allah, ya. Kemudian datang Allah bil khairi, dengan yang terbaik. Walabisu ghairu suf, mendatangkan oleh Allah dengan yang terbaik. Dan mereka memakai bukan lagi suf, tapi sudah memakai madain Yaman, sudah memakai pakaian madain Syam, sudah memakai pakaian madain Najrani. Macam-macam pakaian impor dipakai oleh Nabi dan dipakai oleh sahabat. Mereka tidak pakai kulit kambing. Wa kufu anil amal, mereka sudah terhenti dari bekerja.
Gak pakai kerja-kerja lagi, udah jadi bos. Rahman dah punya anak buah. Nah, ketika belum berak saja, sebelum berak belum beli borong sumbang makanan, ketika pulang udah dapat untung. Begitu melimpah ruah kekayaan pada saat itu. Jadi sahabat-sahabat itu sudah punya budak-budak yang didapatkan di perang. Punya budak, enggak lagi bekerja sendiri. Pakaiannya sudah bagus, kemudian tidak bekerja lagi. Wa wussi'a masjiduhum, telah diperbesar masjid mereka. Wa zahaba ba'dul ladzi kana yu'dhi ba'dum ba'dha minal Arab, telah hilanglah sebahagian sesuatu, telah pergilah sebagian sesuatu yang mengganggu sebagian mereka akan sebagian lain dari keringat. Nah, jadi kerja udah nyantai, pakaian sudah mahal, masjid sudah luas, jadi nggak ada yang mengganggu lagi. Sebagian mengganggu sudah hilang, yaitu soal bau keringat dan lain-lain sebagainya. Maka itulah asal mula kenapa mandi diperintahkan oleh Nabi pada hari Jumat, sehingga mandi itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Hadis وبه إليه قال حدثنا أبو الوالد الطيالسي قال حدثنا حماد بن قتادة عن الحسن عن سيدنا سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. Man tawadda, siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa nikmat, maka dengannya pun sudah cukup. Kalau dia wudu hari Jumat dah cukup dah, tapi orang yang mandi itu lebih baik. Itu menunjukkan mandi bukan wajib, hukumnya hanya sunnah. Ini beberapa hadis menafsirkan hadis Nabi yang berbunyi Ghuslul Jumu'ah wajibun ala kulli muhtadin. Babun fi rajuli yuslimu fayu'maru bil ghusl. Bab tentang seseorang yuslim, yang dia masuk Islam, aslama yuslimu, maka diperintahkan ia dengan mandi. Hadis وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير الأبدي أخبرنا سفيان قال حدثنا أغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. Nah, diriwayatkan daripada Khalifah bin Husain dari kakek beliau Qais bin Asim. Kata beliau, aku mendatangi Nabi SAW, uridul Islam, aku pengen masuk Islam. Setelah aku pengen masuk Islam, kemudian aku diislamkan oleh Nabi SAW. Fa'amarani, maka memerintahkan ya Nabi akan aku, bahwa aku mandi dengan air dan daun sidir, daun bidara. Hadis. وبه إليه قال حدثنا مخلد ابن خالد قال حدثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريج قال أخبرت أن حثيم ابن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. Diriwayatkan daripada Utsaimin bin Kulayb dari ayah beliau, dari kakek beliau, yaitu Abi Kulayb. Sesungguhnya Sayyidina Abu Kulaybin datang menjumpai Nabi SAW. Faqala, lalu berkata, qad aslamtu, sungguh aku sudah masuk Islam. Maka berkata kepadanya oleh Nabi SAW, alki angka sya'ral kufur, buang darimu bulu kafir. Nah, bulu kafir dibuang. Yaqulu, berkata ya Nabi, ihlik, cukurlah. Jadi rambut dibotakin, bulu ketiak dicabut, kumis digunting. Nah, wa qala akhbarani akhar, memberitahukan akan aku oleh yang lain, sesungguhnya Nabi SAW
Qala li akhara ma'a, berkata kepada yang lain bersamanya Abu Qulaibin, alqi anka sya'ar kufur, buang darimu bulu kufur, waqtati, dan berkhitanlah. Maka kalau Islam itu khitan, mu'alaf masuk Islam seberapapun usianya harus khitan, mandi, cukur rambut, kemudian khitan, sehingga ketika dia masuk ke dalam Islam itu kembali fitrah. Jadi jejak-jejak kufur itu tidak ada lagi pada dirinya. Bab al-mar'atu tagsilu thawbaha alladhi talbasu fi haidhiha, wanita tagsilu mencuci ia thawbaha pakaiannya wanita, pakaian yang mana alladhi talbasuhu yang memakai ia wanita akan yang pakaian fi haidhiha di masa haidnya wanita. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر الألوي المعاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغتسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من سفرة. قالت ولقد كنت أحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. Diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adzah radhiyallahu anha qalat, sebeliau berkata, sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anil haid, tentang wanita berhaid yusibu thawbahad dam, yang mengenai akan pakaiannya oleh darah. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, tagsilu, dia cuci akan yang terkena darah. Fa illam yazhab asaruhu, jika tidak mau hilang bekasnya darah, dari gosok, kemudian enggak hilang-hilang warna darah, fal tughayyirhu, hendaklah dia merubah akannya warna darah bisyai'in min sufrah, dengan sesuatu dari warna kuning, pakai itu za'faran atau yang lainnya. Qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, demi sungguh adalah aku dulu ahidu, aku mengalami haid bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salasa hiyad, salasa hiyad, 3 kali haid, jami'an artinya pada 3 bulan berturut-turut, jami'an sekalian, maksudnya 3 kali haid sekalian, bulan 1, 2, 3. La usilu li thawban, tidak aku cuci bagiku akan pakaian, karena tidak ada yang terkena darah. Jadi aku tidak cuci pakaian, tetap saja aku pakai untuk sholat, pakaian dipakai ketika haid. Kalau terkena darah, cuci yang terkena darah saja. Nah, apalagi kondisi di zaman Sayyidina Rasul, itu wanita di awal-awalnya hanya memiliki 1 pakaian. Jadi ketika ditanya, apakah kalian memakai pakaian yang dipakai ketika haid, dipakai ketika suci untuk sholat? Apakah kalian tidak memperuntukkan pakaian khusus yang dipakai untuk haid? Apa kata istri-istri Nabi? Siapa di antara kami yang punya 2 lembar pakaian waktu itu? Siapa yang punya 2 lembar pakaian waktu itu? Nah, hari ini jawaban kita, perkataan kita juga sama. Siapa yang punya 2 lembar pakaian hari ini? Sama perkataan. Tapi sahabat di zaman itu yang punya 2 lembar nggak ada, yang punya 1 semuanya. Yang kita hari ini yang punya 2 lembar nggak ada, yang punya 10 lembar semuanya. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن كثير القبدوي أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد نحيض به
فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, "Ma kana li ihdana illa thawbun wahid." Tidak ada bagi salah seorang kami, artinya wanita-wanita, kecuali pakaian satu lembar saja, satu setel saja pakaian. Tahidu fihi, mengalami haid ya salah seorang pada pakaian tersebut. Fa'in asabahu syai'un, jika mengenai akannya oleh sesuatu dari darah, ballathu birikiha, membasahi ia seorang wanita akannya darah dengan air liurnya. Setelah dibasahi, summa qasa'athu, mengorek ia, menggosok ia wanita akannya pakaian dengan air liurnya tersebut. Nah, dibasahi, digosok, hilang. Setelah hilang, dicuci. Karena sampai situ saja, dicuci. Nggak bisa air liur untuk mensucikan pakaian. Nah, dikombinasikan dengan hadis di atas. Tapi kenapa pakai air liur lebih awal? Lebih hemat menggunakan air. Nah, jadi airnya hemat, pakaiannya hemat, hidupnya sederhana. Itulah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sekarang Masya Allah, kalau dibuka sapataga, kata orang Padang, sapataga mulai dari bawah sampai ke atas itu satu ransel. Nah, pakaian ibu-ibu. Hadis. Abi Ilaih qala hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala hadatsana Abdul Rahman yakni ibn Mahdi qala hadatsana Bakkar ibn Yahya qala hadatsani jaddati qalat dakhaltu ala ummi Salamah fa salatha imra'atun min Quraisy an as-salah fi thawbil haid. Hadis diriwayatkan daripada Imam Bakar bin Yahya. Hadatsani jaddati, merakan hadis kepadaku oleh nenekku. Ini dunia ilmiah. Nah, dari bapak belajar, dari mak belajar, dari nenek belajar, dari kakek belajar. Nah, kita belajar dari orang-orang tua hanya perkara-perkara duniawi, bukan perkara-perkara ukhrawi. Mungkin sebagian kecil saja, iqra, belajar Quran, belajar membaca. Nah, tapi para sahabat, para tabi'in, itu mereka belajar dari neneknya sendiri. Jadi kata Bakar bin Yahya, merakan hadis akan aku oleh nenekku. Apa kata nenekku? Nah, dakhaltu ala Ummi Salamah, aku masuk jumpa Sayyidatina Ummi Salamah. Fasa'alatha, lalu bertanya kepadanya Sayyidatina Ummi Salamah, imra'atun min Quraisyin, oleh seorang wanita dari Quraisy. Apa yang dipertanyakan? Anis salati fi thawbil haid, tentang salat di dalam pakaian yang berhaid, di dalam pakaian haid yang dipakai oleh orang berhaid ketika berhaid, disebutlah pakaian orang berhaid. Faqalat Ummu Salamah, berkatalah Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qad kana yusibunal haidu, sungguh pernah terjadi, yusibuna, mengenai akan kami, al haidu, oleh haid, maksudnya mengenai akan pakaian kami oleh haid, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatal basu ihdana ayyama haidiha, maaf, yusibana mengalami, bukan mengenai, pulang. Kodekana, sungguh pernah terjadi, yusibana, menimpa akan kami, mengalami akan kami oleh haid, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatal batu ihdana, lalu memakai oleh salah seorang kami,
ayyama haidiha, pada hari-hari haidnya salah seorang. Summa tatahharu, kemudian bersuci ia salah seorang. Bersuci artinya mandi daripada haid, karena haidnya sudah berhenti. Setelah dia mandi, fatanzuru thawbal ladzi kanat taklifu fihi, maka dia akan memperhatikan, dia akan menseleksi, akan mencek pakaian yang ada ia salah seorang kami itu beraktivitas taklif, bolak-balik padanya pakaian. Nah, artinya yang dia berhaid padanya pakaian. Fa'in asabahu damun, jika mengenai akannya oleh darah, wasalnahu, kami cuci akannya yang terkena darah, wasallaina fihi, dan kami solat padanya pakaian. Wa illam yakun asabahu syai'un, jika tidak menimpa akannya pakaian oleh apapun bersih, taroknahu, kami biarkan akannya pakaian. Walam yamna'na dzalik, dan tidak menghalangi akan kami oleh demikian. Demikian apa? Demikian karena dipakai ketika haid, min an nusalliya, dari bahwa kami solat padanya pakaian. Amal mustamsyitatu fakanat ihdana takunu mumtasyitatan. Adapun pertanyaan kamu tentang wanita yang bersisir, maka adalah salah seorang kami itu ada ia menyisir rambut. Jadi orang berhaid bukan berarti nggak boleh nyisir rambut. Nah, boleh orang berhaid nyisir rambut, nggak apa-apa. Tapi ketika rambut yang disisir waktu haid ada yang gugur, disimpan, nanti ketika mandi haid disiram, kemudian dibuang. Faidal tasalat, apabila dia mandi, lam tangkut dalik, lam tangkut dalik, apabila dia mandi, niscaya dia tidak merusak, dia tidak akan membuka demikian rambut. Nah, lam tangkut, tidak membuka demikian rambut, artinya rambut yang dianyam, rambut yang dikepang. Walakinnaha tahfinu ala ra'siha salasa hafanat, akan tetapinya wanita menuangkan, si wanita hafna, yaitu menuang dengan dua tangan. Masih ingat bahasanya? Tahfinu, menuangkan dengan dua tangan atas kepalanya wanita, salasa hafanat, 3 kali tuangan. Fa idza ra'atil balala fi usuli sya'ri dalakathu, maka apabila melihat ia wanita akan ada yang basah di pangkal rambut, niscaya dia menggosok-gosok akannya. Melihat yang basah artinya melihat yang perlu dibasahi. Summa afadan ala sa'iri jasadiha, kemudian menuangkan ia wanita atas seluruh badannya yang lain. Ini sudah kelengkapan daripada hadis sebelumnya. Yang menjadi poinnya di sini adalah, bolehkah pakaian ketika haid dipakai untuk sholat? Jawabannya boleh-boleh saja. Kalau berdarah dicuci yang kena darah, kalau tidak langsung saja dipakai. Hadis وإليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهور أتصلي فيه؟ قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى ولتصلي فيه. Diriwayatkan daripada Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma qalat, berkata ya Sayyidah Asma, sami'tu imra'atan, aku pernah mendengar seorang wanita,
tas'alu, beliau bertanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Kaifa tasnau ihdana, bagaimana bersikap, bagaimana berbuat oleh salah seorang kami bitaubiha, dengan pakaiannya, idza ra'atit tuhra, apabila telah melihat ia salah seorang akan masa suci, artinya sudah berhenti dari haid dan mandi. Atusalli fihi, apakah dia boleh solat padanya pakaian tersebut? Qala, berkata ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanzur, dia mesti memperhatikan, dia lihat, dia cek. Fa in ra'at fihi daman, maka jika dia lihat di sana ada darah, fal taqrushu, hendaklah dia mengorek, hendaklah dia menggosok akannya darah dengan sesuatu dari air. Maksudnya digosok, disiramkan air. Di mana makna mensiramkan? Dilahir daripada kalimat setelahnya, wal tandoh malang taruh, hendaklah dia memercikkan ke areal yang tidak terlihat. Nah, tapi kalau areal yang terlihat darah, digosok, buang warna darahnya, bekas darahnya, kemudian dicuci. Wilayah yang tidak terlihat di sekitar-sekitarnya ditandoh, artinya dipercikan, ambil air, siram-siram gitu saja. Waktu salibihi, hendaklah dia solat padanya. Hadis فبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حشم بن قروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت diriwayatkan daripada Sayyidina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau berkata, sa'alatim ro'ah, telah bertanya oleh seorang wanita kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata ia wanita, ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba sabadamu minal haida kaifa tasna, apa pendapatmu wahai Tuhan Rasul, apa pendapatmu wahai Rasulullah? Ihdana yaitu untuk mubtada. Nah, ihdana, salah seorang kami, idza asaba adam, apabila mengenai akan pakaiannya oleh darah, minal haidati, dari darah haid, kaifa tasna, bagaimana dia harus berbuat? Qala, berkata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza asaba ihdakunna adamu minal haid, apabila mengenai akan salah seorang kalian, di sana majaz mursal, maksudnya pakaian salah seorang kalian, membuang mudhaf, oleh darah dari darah haid, fal takrushu, hendaklah dia mengorek, menggosok akannya, summa litandahu bil ma, kemudian hendaklah dia memercikkan akannya dengan air, summa litusalli, kemudian hendaklah dia salat. Hadis وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد قال حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلامة عن حشم بهذا المعنى قال قتيه ثم أقرسيه بالماء ثم انضحيه. Nah, qala, berkata kedua-duanya, Masya Allah, dari dua riwayat tadi, yaitu Yunus, Isa bin Yunus dengan Hammad. Qala, kedua-duanya berkata, kata Rasul di sana adalah khuttihi. Khutti amar muannas mukhatab dari babak qatala yaktulu, hatta yahtu. Berkata Imam Azhari, khutti ay yahukku bi tarfil hajar, menggosok dengan pinggir batu. Nah, al-qars ya dulu bi atrafil asabi. Qala khuttihi, gosok olehmu akannya. Khuttihi, gosok olehmu akannya dengan ujung batu. Tsumma kursihi, korek olehmu akannya dengan ujung jari.
bil ma'i, disertai dengan air. Tsumman dahihi, kemudian percikan oleh makannya ke wilayah sekitar. Hadis وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني علي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحي تكون بالثوب قال حكيه بضلع واغسله بماء وسدر. Nah, aku pernah bertanya, kata Sayyidatina Ummi Qais binti Mihsan, kepada Sayyidina Nabi SAW andamil haidi, tentang darah haid, yakunu fi thawb, yang ada ia pada pakaian. Qala, berkata ya Nabi, hukkihi, korek olehmu akannya dengan tulang rusuk. Dil'ain, tulang rusuk. Tulang rusuk unta, bukan tulang rusuk dia. Nah, tulang rusuk dia ada hilang satu, jadi korek lagi pakai itu, hilang dua. Nah, aku hilang dua, bukan, tulang rusuk suaminya yang hilang, tulang rusuk dia lengkap. Nah, hukki bidil, korek olehmu akannya dengan tulang rusuk, cuci olehmu akannya dengan air dan daun bidara. Tolong ngasih haidnya. Lanjut. وبه قال حدثنا نفيل قال حدثنا سفيان عن ابي نجيه عن عطاء عن عائشة قالت قد كان يكون لإحدانا درع به تحيد قد تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu li ihdana, sungguh ada, kana yakunu, sungguh ada, dulu ada bagi salah seorang kami itu baju besi. Baju besi itu maksudnya pakaian seperti baju besi. Nah, bihi tahidu, yang padanya baju dia berhaid, sungguh mengenai akannya oleh janabah. Janabah dimasukkan di sana darah haid. Kemudian dia melihat padanya akan setetes dari darah. Fatak sa'uhu, maka dia akan mengoreknya dengan air liurnya atau menggosoknya dengan air liurnya. Hadis. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسير أتت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيد فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرتي فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. Dari Sayyidatina Khawlah binti Yasar, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahid, sesungguhnya tidak ada bagiku kecuali pakaian satu lembar. Tidak ada bagiku kecuali hanya pakaian satu lembar, dan aku mengalami haid, menjalankan haid pada pakaian tersebut. Bagaimana aku mau berbuat? Kalau aku suci nanti, aku mau sholat, pakaian cuma satu. Qala, berkata ya Nabi, idza tahurti, apabila kamu telah suci, setelah suci, fagsilihi, maka mandilah kamu. Fagsilihi, mandilah kamu. Fagsilihi, maka cucilah olehmu akannya pakaian. Cuci olehmu akannya pakaian, pakaian yang terkena darah. Summa salifi, kemudian sholatlah kamu padanya pakaian. Berkata ya Sayyidatina Khawlah, fa illam yakhrijid dam, jika tidak mau keluar darahnya, jika tidak mau keluar darahnya, keluar darah dari serat kain, artinya tidak mau bekas darahnya hilang pada pakaian. Tadi gosok-gosok nggak hilang-hilang juga. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfiki ghusluddam, cukup akan kamu oleh mencuci darah, tidak mengapa akan kamu oleh bekasnya darah.
Kalau bekasnya tersisa tidak ada masalah.